إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. قبل ذلك هذا مكتب من؟ إبراهيم لماذا تجلس في الوراء؟ اجلس أمام. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu. Dan kemudian kewajiban yang kedua adalah beramal. Dan antum pun sudah mengulangnya dalam bentuk ulangan. Ujian خلاص يكفي. واصل يا أنور. فعل على حرف جر. فعل على حرف جر. ولذلك انظر بنظرة علمية. حسب طاقته قسط. خلاص يكفيك. واصل يا أكبر. وأدائها إلى صوم رمضان وإلى حج البيت مع الاستطاعة وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام نعم وترك المعاصي كلها. أحسن بارك الله فيكم. والآخرون انتظروا ستقرؤون بعدهم. Yang lain juga ya dipersiapkan, nanti kalian juga akan baca. Oke, perhatikan. Tadi antum udah dengar bagaimana teman antum baca. Ana rasa antum sudah mengharokatkan yang enggak antum ketahui. Mungkin ana bacanya enggak sepelan sebelumnya. Qala syarihu rahimallahu ta'ala ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga setelah antum berilmu, beramal, kemudian berdakwah kepadanya. Ad-da'watu ilaihi. Maka ilaihi di sini domirnya sebagaimana dikatakan oleh para masyayikh kita, salah satunya Syekh Nu'man, beliau mengatakan dapat kembali kepada ilmu dan dapat kembali kepada amal. Dakwah dengan ilmu dan mengamalkan. Bagaimana dengan ilmu? Menasihatkan manusia, membimbing mereka, dan mengajak mereka kepada kebaikan dengan ilmu. Adapun dengan amal ya kita tampakkan bagaimana akhlak yang mulia, sehingga antum akan menjadi contoh bagi mereka. Oh, ini ya akhlak yang mulia. Ya, bagus. Kita akhirnya jadi tahu. Ya, jazakumullah khairan. Mungkin ini bisa kita praktekkan. Atau mungkin antum menampakkan amalan-amalan soleh. Seperti mungkin contohnya sholat sunnah. Antum tampakkan ketika selesai sholat wajib atau sebelum sholat wajib, antum sholat sunnah. Akhirnya apa? Yang lainnya pun ikut melakukan. Tuh dakwah dengan amal.
antum berakhlak mulia, antum menyebarkan salam, antum senyum kepada tetangga, antum berbuat baik kepada tetangga, lemah lembut. Akhirnya apa? Mereka hatinya luluh. Oh, seperti ini ya agama Islam. Semakin kita mengetahui tentang agama Islam, ternyata semakin indah ya. Maulah saya sekali-kali datang ke kajian ingin tahu bagaimana sih agama Islam. Karena masih banyak di luar sana yang Islamnya cuman Islam KTP, cuman ngomong dong Islam, tapi ditanya apa itu ajaran Islam, apa itu hakikat Islam, apa aja yang diperintahkan oleh agama Islam, nggak tahu. Mungkin dengan membaca Al-Quran, antum baca Al-Quran sebelum sholat wajib, setelah sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran. Antum perdengarkan yang lainnya mungkin tadinya bercanda, akhirnya, iya ngaji. Terpanggil. Atau mungkin ada dari masyarakat mendengar suara antum dan dia mengkiaskan atau menilai bacaannya, ternyata bacaan saya masih banyak yang salah ya. Jauh beda dengan bacaan anak ini gitu. Berarti saya butuh banyak belajar lagi. Dengan amal. Dan ingat, ketika kita sudah belajar, kita harus mengamalkan dan kita dituntut untuk menyebarkan, mendakwahkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan hati-hati, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Terutama antum para santri. Ada temannya nggak paham, minta dijelaskan, luangkan waktu antum. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu dia menyembunyikannya, nggak mau menjawabnya, nggak mau menyempatkan waktu untuk menjelaskannya, apa ancaman kata Rasulullah SAW? Dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari api neraka. Oleh karena itu, luangkan. Jangan kita egois. Wah, biar saya aja yang paham. Oh, biar saya aja yang nanti disuka dengan ustadz. Ajarkan. Kalau perlu, ketika setelah badai isya antum kan ada waktu untuk menambah hafalan baik Quran, hadis, matan. Antum yang sekiranya mempunyai kadar ilmu, antum ajak teman-teman yang lain. Ayo, kita baca kitab bersama yuk, gitu kan? Antum panggil tuh siapa yang mau. Kalau perlu nanti dibentuk setelah ini. Kan nanti kan kita setiap hari belajar sama Ustaz Fahmi kitab Syarah Usul Salasah. Iya. Gimana kalau kita baca apa yang nanti akan dipelajari? Nggak apa, baca aja walaupun belum tahu. Nah, seperti itu. Berdakwah, berusaha untuk menyebarkan ilmu. Mulai dari sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, antum bersama dengan sesama teman antum di sini. Antum sebarkan ilmu, antum ajarkan mereka, antum bimbing mereka, yang dia sedang futur, yang dia sedang malas, yang dia sedang ini, sedang itu. Antum hibur mereka. Di sini berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, ay an tad'u ila hadzal dini, yaitu engkau menyeru kepada agama ini. Karena apabila seseorang itu dia sudah tahu hakikat agama Islam, dia akan semakin senang. Dia akan semakin cinta, dia akan semakin tumbuh rasa semangat untuk mempelajari agama Islam. Kalau dia benar-benar ingin mengetahuinya dan dia sudah mengetahui hakikatnya. Dia akan semakin semangat lagi, dia akan semakin gali lagi, penasaran lagi dengan agama Islam. Ternyata begitu indahnya agama Islam. Ya, itulah agama Islam. Nggak ada yang mampu seperti membuat peraturan yang ada di dalam agama Islam. Maka orang yang benar-benar paham ini, betapa sempurnanya agama Islam, betapa indahnya agama Islam, betapa mulianya agama Islam,
Tak ada seorang pun yang mampu membuat peraturan seperti agama Islam, syariat-syariat seperti agama Islam. Di agama manapun gak ada yang seperti agama Islam. Adapun peraturan manusia, coba antum lihat. Peraturan daerah, peraturan kota, peraturan negara, itu bisa dipermainkan. Dia melanggar di pasal ini, kemudian dia berbelok ke pasal yang lainnya. Dia melanggar ke pasal itu, dia berbelok ke pasal yang lainnya. Hukum bisa dipermainkan. Adapun dalam agama Islam dipagar dengan pagar yang kuat. Yang Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala hadda hududan, telah memberikan batasan-batasannya. Fala ta'taduha, jangan kalian melampauinya. Maka orang yang benar-benar paham betapa indahnya agama Islam, sempurnanya agama Islam, dia akan semakin cinta lagi untuk memeluk agama Islam. Ajarkan, buatlah mereka cinta terhadap agama Islam. Dakwahkan mereka dengan cara yang paling indah, paling bijaksana, dengan akhlak yang mulia. Maka di sini kata pensyarah fatansahan nasa, engkau menasihatkan manusia, dan itu adalah salah satu hak seorang muslim yang harus ditunaikan. Apabila diminta nasihat, dia harus memberikan nasihat. Bi ayyastaqimu, itu bukan bi anna ya. Bi ayyastaqimu ini memang dia banyak sekali salah cetak. Salah cetak di sini. Bi ayyastaqimu alaihi wa turshiduhum wa turshidahum wa turshidahum. Ya, fatansahan nasa, engkau menasihatkan manusia agar mereka istiqomah di atasnya. Itu di atas agama ini. Karena memang kita akui istiqomah di zaman fitnah ini berat. Kita harus saling merangkul, harus saling menolongi, harus saling menasehati. Berat istiqomah di zaman akhir kita ini, terutama bagi para pemuda. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan apabila ada pemuda, dia bisa menundukkan pandangan di zaman ini, itu wali. Saking sulitnya menundukkan pandangan di zaman ini. Istiqomah di atas agama. Ana sering sampaikan kepada santri ana, antum di pondok pesantren bisa istiqomah itu biasa. Bisa mengerjakan sholat tepat, bahkan datang sebelum azan, kemudian sholat sunnah, kemudian diisi antara azan dan iqomah dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan membaca doa. Kemudian setelah selesai sholat, antum sholat sunnah lagi. Kemudian antum sisihkan waktu untuk murajaah Quran, sisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Di pondok pesantren biasa. Tapi kalau antum lakukan itu di rumah, itu baru luar biasa. Dan ana sering melihat, ada akhwat misalnya dia. Di pondok pesantren cadaran biasa itu. Belum teruji gitu kan. Tapi ketika akhwat dia di sekolah umum, dia kuliah di tempat yang umum, yang teman-temannya rata-rata umum, kemudian dia bercadar, itu luar biasa. Ada pemuda, dia bekerja, teman-temannya awam. Atau mungkin dia sekolah SMA negeri. Atau mungkin dia kuliah negeri. Yang hari-harinya bergaul dengan dunia. Tapi dia sisihkan mungkin ketika lagi naik kereta. Karena mungkin kampusnya jauh harus naik kereta. Dia sisihkan waktunya itu untuk menghafal Al-Quran. Dia buka Al-Quran. Bukan HP. Itu luar biasa tuh. Istiqomah di zaman kita ini berat. Oleh karena itu harus saling menasihati, harus saling merangkul. Dakwah, berdakwah. Wa tursyidahum, dan engkau membimbing mereka. Wa ta'murahum bil ma'ruf, dan engkau memerintahkan mereka untuk melakukan kebajikan. Dan sekali lagi ana ingatkan, ketika kita memerintahkan orang untuk melakukan kebajikan, kita juga harus melakukan. Berusaha untuk melakukan. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun.
kalian memerintahkan manusia kebajikan dan kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membaca Al-Quran, Alkitab. Apakah kalian tidak berakal? Jadi kemana otak kalian tuh? Kalian menyuruh orang untuk ke surga, kemudian kalian membuat diri kalian masuk ke dalam api neraka. Di mana otaknya? Gitu. Maka dari itu kita berusaha untuk berdakwah, menyampaikan, menasehati, pun kita juga berusaha untuk terus memperbaiki diri kita. Wa tanhahum 'anil munkari, dan engkau mencegah mereka dari kemungkaran, pun kita berusaha untuk mencegah diri kita dari kemungkaran. Hadhihi hiya ad-da'watu ila dinil islami. Ini dia adalah dakwah kepada agama Islam. Maka apa kata pensyarah? Fa'ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim, ay yad'u ila Allah, dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, hasaba taqatihi wa ilmihi, sesuai dengan kemampuannya dan ilmunya. Semua kita wajib berdakwah loh. Bukan hanya ustadz doang, bukan hanya santri doang, bukan hanya orang yang berilmu doang. Kita wajib menyeru manusia, mencegah manusia dari kemungkaran. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran. Siapa aja, baik dia ustadz, baik dia dai, baik dia seorang syekh, baik dia orang biasa, barang siapa yang melihat dari kalian suatu kemungkaran, harus mendakwainya. Yughayyirhu biyadihi, dia mengubahnya dengan tangannya. Tapi ingat, hasaba taqatihi, sesuai dengan kekuatannya dan keilmuannya. Ya ustadz dia berdakwah mungkin dalam mengisi kajian di mimbar-mimbar. Antum ya saling menasihati, bisa sampaikan dalil. Adapun orang awam dia bisa menasihati. Adapun hal-hal yang dia kemaksiatan, semua orang tahu ini maksiat, nggak boleh dilakukan. Dia nasihati, ya jangan kau tinggalkan sholat. Ya akhi, jangan kau mengangkat suaramu di atas suara orang tuamu. Dakwah. Oleh karena itu lihat di sini lanjutannya, fakullu wahidin rajulin aw imra'atin alaihi qistun min hadzal wajibi. Maka setiap seorang laki-laki atau perempuan, alaihi wajib atasnya, qistun mengambil bagian ya, qistun, tapi maksudnya apa? Mengambil bagian dari kewajiban ini. Minat tablighi, dari menyampaikan, wa da'wati, menyeru, wal irsyadi, membimbing, wa nasihati, dan menasihati. Dan terutama dakwah yang pertama kali harus kita sampaikan dan terus kita sampaikan, wa ayyad'u ila tauhidillahi. Pertama kali dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyeru kepada tauhidillah. Ustaz, kalau kita menyeru kepada tauhid nanti orang lari. Ustaz, kalau kita menyeru kepada tauhid nanti orang gak ada yang mau datang ke kajian. Ya kita perbanyak dululah jamaah, kita sampaikan dulu yang baik-baik, kita sampaikan dulu ini akhlak yang mulia bagaimana, ramah kepada tetangga bagaimana, senyum kepada tetangga bagaimana. Jangan tauhid dulu. Gak hikmah nanti. Akhirnya apa? Manusia pada gak mau mendekatinya. Maka kita katakan subhanallah, gak hikmah. Dari mana kata itu? Apakah Rasulullah SAW tidak hikmah dalam berdakwah? Apa dakwah yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW? Langsung to the point. Apa kata Rasulullah? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Langsung ucapkanlah la ilaha illallah tuh. Enggak main senggol-senggol, enggak main disinggung dikit-dikit, bahas yang lain kemudian disinggung tauhid, langsung qulu la ilaha illallah. Kalian akan beruntung. Tapi begitulah dakwah, akan pasti banyak gangguan. Kalau seandainya dakwah kepada tauhid itu pertama kali tidak hikmah, lalu siapa yang lebih mengetahui tentang dakwah daripada Rasulullah SAW?
Lalu apakah lalu apakah Allah Subhanahu wa taala tidak hikmah? Subhanallah, Allah enggak hikmah bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya pertama kali untuk mendakwahkan kepada apa? Tauhid. Allah Maha tahu. Dan itu yang terbaik. Oleh karena itu sering anak katakan, a antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah memerintahkan nabinya untuk mendakwahi pertama kali tauhid. Apa dalilnya? Ayo, apa dalilnya? Ya, ayo, apa tuh? Itu ada ya tuh. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Tauhid. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Rabbmu. Apa peringatan pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu, yaitu dari kesyirikan. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Tuh, langsung to the point. Tinggalkan berhala. Kalau kita lihat lagi bagaimana dahsyatnya tuh dakwahnya Nabi Ibrahim, langsung dihancurin tuh berhala. Maka Nabi Ibrahim adalah pemuda yang paling berjasa besar. Pemuda pemimpin dunia sepanjang masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masa mudanya. Berdakwah kepada tauhidillah. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, kalau seandainya Nabi Muhammad di awal dakwahnya nggak mendakwahkan tauhid terlebih dahulu, dia mendakwahkan adab, akhlak, bagaimana muamalah kepada tetangga, itu dulu. Niscaya Abu Jahal tuh udah masuk Islam, gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu. Tauhid dulu. Iya nggak Umar? Iya. Tauhid awalan. Ayyad'u ila tauhidillah. Menyeru kepada tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang dia jidatnya sampai bolong pun, dia sholat setiap malamnya, sholat tahajud 400 rakaat, 500 rakaat, tapi dia mensyirikkan Allah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dia mau berhaji berkali-kali, subhanallah. Ada sebagian orang dia berdakwah, dia takut menyinggung tauhid. Akhirnya yang dibahas ya tentang ini, ya tentang itu, tentang hal yang viral, tentang rumah tangga. Rahimallahu ta'ala, ada seseorang yang dia mantan jamaah tabligh. Ditanya sama Syekh Muqbil, apa makna la ilaha illallah? Nggak tahu makna la ilaha illallah. Berapa lama kamu di jamaah tabligh? 40 tahun. Ngapain aja 40 tahun? Itulah. Kalau dia berada di atas kesyirikan selama itu dan dia sudah membuat orang lain taubat, walaupun seluruh dunia taubat melalui tangannya, tapi dia masih melakukan kesyirikan, berguna gak? Gak berguna. Ayyad'u ila tauhidillah. Dan antum lihat nih, udah tahu kan dakwah tauhid yang pertama kali. Mulai praktek yang dari pelosok-pelosok, dan juga nggak sedikit yang masih di kota melakukan ya jimat, ya wapak, ya sihir, ya kedukun, ya ke paranormal, ya ke kuburan wali, ya dan seterusnya. Nanti ketika misalnya jatuh telepon, nasihati. Jangan tunggu nanti. Dengan cara yang paling bagus, cara yang paling indah, cara yang paling berakhlak. Karena kita nggak tahu kapan kematian akan menjemput. Wa ila salati wal muhafazati 'alaiha, dan berdakwah kepada salat. Dan kita tahu bagaimana dahsyatnya salat dan mengerikannya dosa orang yang meninggalkan salat. Kita sering mendengar dari ustaz-ustaz kita, cukup, dan dari para masyayikh, cukup dosa orang yang meninggalkan salat itu lebih besar daripada membunuh, mencuri, berjudi.
keislamannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Dan nanti antum belajar Mulakhasul Fiqhi hari Sabtu insyaallah. Syekh Shalih Fauzan beliau berpendapat, beliau mengatakan pendapat yang benar menurutku orang yang meninggalkan sholat keluar sudah. Takasulan walaupun malas-malas. Setelah tauhid sholat. Wal muhafazati 'alaiha, dan menjaganya. Wa ila zakati wa adaiha, dan kepada zakat dan menunaikannya. Kita juga tahu bagaimana dahsyatnya zakat. Orang yang meninggalkan zakat bagaimana diperang oleh siapa? Kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Diperangi orang yang tidak mau berzakat. Wa adaiha, dan menunaikannya. Wa ila shaumi Ramadan, dan kepada puasa di bulan Ramadan. Wa ila hajjil baiti ma'al istita'ati, dan kepada haji ke Baitullah bersamaan dengan kemampuan. Wa ila birril walidain, dan kepada berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, dan menyambung tali silaturahim. Wasilatil arham wa tarkil ma'asi kulliha, dan meninggalkan kemaksiatan semuanya. Dan meninggalkan kemaksiatan semuanya. Masya Allah, kita ngambil sedikit-sedikit ini. Nggak apalah. Baru ngambil kita cuman satu kewajiban ya. Karena ingin sekali ngambil lagi Ar-Rabi'ah, tapi panjang dia Ar-Rabi'ah. Ya nanti kita selesaikan di pertemuan yang akan datang biar nggak setengah-setengah. Ya. Jadi itu berdakwah. Mengajak, mengajarkan, menasihati. Mulai dari sekitar kita. Mungkin nanti bisa tuh Mas Afif antum arahkan atau antum juga ikut di situ. Gimana kita baca kitab bareng ya? Bisa. Yang lain harus semangat, ini kesempatan yang luar biasa. Antum punya teman seangkatan dan Masya Allah, Allah berikan dia ilmu yang lebih. Karena memang sebelumnya udah pernah belajar ya. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.